Tapi memang kalau secara politik ya bisa dikatakan Pak Din itu radikal secara politik ya. Karena beliau awalnya bagian dari sistem dan kemudian dekat dengan tokoh-tokoh elit politik negeri ini. Kemudian ketika ikut bergabung dengan kami mengkritik pemerintah seperti itu, padahal beliau juga dulu ketika zaman Pak Harto dan setelah Pak Harto kan juga aktif ya, ikut dalam bagian pemerintahan itu, artinya beliau tahu lah bagaimana kondisi negara ini. Dan ketika beliau bagian dari sistem kan juga tidak merubah kan, tidak bisa merubah secara signifikan. Artinya ketika sekarang ketika beliau sudah menyatakan keluar misalkan dari utusan presiden kemudian mengkritik seolah-olah pemerintah ini do nothing, itu kan itu juga menurut saya tidak etis. Dan dengan gerakan kami ini menurut saya apa ya, istilahnya agak norak lah. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita membahas tentang mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin yang dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku radikalisme terkait sejumlah pernyataan dan tindakannya dalam 2 tahun terakhir. Termasuk kiprah Din Syamsuddin di KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dikenal kritis terhadap rezim Jokowi. Pelapornya adalah tim Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB. Tapi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sendiri menyebutkan bahwa Din Syamsuddin kritis bukan radikalis. Nah, kalau pemuka agama kira-kira gimana ya melihat hal ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama, sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz Sukron, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Kori, alhamdulillah. Ustadz Sukron, melihat nama komunitas pelapor Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB, ini lalu muncul pertanyaan nih Ustadz, apakah Din Syamsuddin itu seorang radikalis? Bagaimana menurut Anda? Itu harus kita pilah ya. Artinya kalau dilihat dari isi laporannya ya, ketika saya lihat itu sebenarnya terkait masalah kedisiplinan Pak Din ya, sebagai semacam wali kehormatan di ITB kan. Jadi ada kaitannya itu. Jadi kedisiplinan beliau sebagai seorang PNS atau ASN kan. Kalau secara pemikiran ya Pak Din itu jelas bukan radikalis ya. Karena kalau lihat kiprah beliau dialog antar agama, dan saya juga beberapa kali di kerukunan umat beragama itu beliau secara pemikiran memang sama sekali tidak radikal. Cuma memang yang dilaporkan oleh GAR ITB itu kan terkait masalah kedisiplinan, bagaimana etika seorang PNS. Artinya seorang PNS itu harus sesuai protap sebagai seorang PNS. Sebenarnya boleh kritis, tapi harus memiliki etika. Karena beliau itu kan istilahnya sebagai seorang PNS itu kan bagian dari pemerintah kan. Jadi ya harus menjaga etika bahwa dirinya itu kapasitas sebagai PNS ya harus tidak boleh justru bagian dari sistem kemudian merusak sistem itu sendiri. Kalau secara pemikiran Pak Din memang bukan radikal menurut saya. Dan juga kadang masyarakat kita ini kadang agak aneh ya. Misalkan ketika Pak Din disoal mengenai kedisiplinannya, jadi seolah-olah pemerintah ini dianggap menyerang Muhammadiyah. Padahal itu tidak ada kaitan sama sekali. Kapasitasnya bukan beliau sebagai ketua Muhammadiyah, apalagi sekarang beliau bukan sebagai ketua Muhammadiyah. Terus kemudian saya sendiri juga melihat misalkan Pak Mahfud itu juga pernyataannya terlalu berlebihan ya. Menurut saya kurang bijak ya. Seolah-olah mengafirmasikan bahwa ketika orang menjadi seorang tokoh arti menjadi kebal hukum. Itu saya juga tidak pas. Harusnya ketika ada pelaporan dilihat dulu apa isi laporannya, kan masalah kedisiplinan. Dan itu sebenarnya bukan masalah Pak Din sebagai radikal atau tidak. Karena
nama komunitas yang itu adalah gerakan anti radikal, akhirnya seolah-olah menganggap bahwa itu mereka menyerang Pak Din sebagai radikalis. Gitu. Sebenarnya bukan seperti itu kan. Yang apakah seorang yang berpikir moderat kemudian tokoh nasional itu tidak bisa melanggar disiplin? Tentunya kemungkinan itu sangat bisa, dan itu bukan hanya Pak Din, siapapun bisa. Cuma masalahnya di Indonesia juga ketika seorang itu menjadi tokoh, terlalu banyak istilahnya tentara-tentara pembela kebesaran itu ya. Jadi maka Pak Mahfud ketika mengeluarkan statement seperti itu, saya rasa itu terburu-buru ya sebagai pakar hukum ya. Harusnya tidak memberikan statement seperti itu juga. Sebenarnya apa sih arti radikalisme, Ustadz, dan gambarannya kayak gimana nih sampai seseorang layak dilabeli penganut paham radikal? Iya. Ya sebenarnya radikal itu kan kalau bahasa Arabnya itu kan usuli ya. Jadi seorang yang sangat fundamental ya awalnya. Tapi dengan pemahaman yang sangat fundamental itu akhirnya menjadikan orang menjadi tatarruf atau mutatorif, menjadi ekstrim. Ketika menjadi ekstrim, orang itu bisa menjadi melakukan tindakan teror, disebut dengan irhabi, itu teroris ya. Nah, terorisme itu memang berawal dari pemahaman agama yang sangat fundamental ya. Kemudian ketika ada faktor lain yang memicu, maka orang itu akan sangat mungkin menjadi seorang teroris ya. Tapi kalau saya melihat Pak Din itu memang ya jauh lah. Beliau itu kan alumni Amerika ini ya. Tapi memang kalau secara politik ya bisa dikatakan Pak Din itu radikal secara politik ya. Karena beliau awalnya bagian dari sistem dan kemudian dekat dengan tokoh-tokoh elit politik negeri ini. Kemudian ketika ikut bergabung dengan kami mengkritik pemerintah seperti itu, padahal beliau juga dulu ketika zaman Pak Harto dan setelah Pak Harto kan juga aktif ya, ikut dalam bagian pemerintahan itu, artinya beliau tahu lah bagaimana kondisi negara ini. Dan ketika beliau bagian dari sistem kan juga tidak merubah kan, tidak bisa merubah secara signifikan. Artinya ketika sekarang ketika beliau sudah menyatakan keluar misalkan dari utusan presiden kemudian mengkritik seolah-olah pemerintah ini do nothing, itu kan itu juga menurut saya tidak etis. Dan dengan gerakan kami ini menurut saya apa ya istilahnya agak norak lah kayak gitu, seperti itu. Bisa dijelaskan Ustadz awal mula munculnya radikalisme di Indonesia? Ya sebenarnya gerakan radikalisme itu ya sejak zaman penjajahan pun sudah ada kan. Misalkan zaman dulu Perang Padri itu kan dibawa oleh kelompok-kelompok garis keras ya yang pernah belajar, itu kan aliran-aliran yang terpengaruh gerakan Wahabisme atau Wahabiyah ya, dari Saudi ya. Yang mereka rata-rata tidak suka dengan dalih pemurnian agama, mereka tidak menghormati tradisi-tradisi atau kearifan lokal yang ada di satu tempat. Memang sebenarnya pemurnian itu awalnya baik ya, tapi ketika terkontaminasi dengan politik dan kemudian ada orang-orang yang punya ambisi atau misi tertentu, itu bisa menjadi satu gerakan yang sangat membahayakan. Makanya saya selalu bilang juga ke kawan-kawan bahwa say no to radikalisme. Jadi kita harus menolak itu radikalisme karena itu tadi bisa berhubung pada ekstremisme, kemudian bisa akhirnya menjadi terorisme ya ketika ada faktor-faktor lain. Tetapi juga menjadikan radikal sebagai cap untuk menstigmatisasi seseorang ya, itu juga tidak tepat ya. Jadi kita ini harus sama-sama arif. Memang ya untungnya kan pemerintahan Pak Jokowi juga tidak terlalu reaksioner menanggapin dalam kutip kawan-kawan tokoh-tokoh yang sebenarnya punya ambisi tertentu ini, ya disikapi dengan semuanya kembali kepada hukum. Cuma saya memang agak menyayangkan statement Pak Mahfud MD juga itu. Oke, kita kembali ke Pak Din. Apakah Ustadz Sukron mengenal Pak Din secara pribadi? Ya saya itu kan sering beberapa kali dialog sama beliau di semacam apa ya waktu itu organisasi semacam kerukunan tokoh umat beragama itu ya. Saya beberapa kali dialog sama beliau dan sama istri beliau ini saya juga kenal baik karena dan
sama-sama pernah belajar di Gontor ya. Saya S3 saya di Unida Gontor ya. Beliau juga salah satu badan wakaf. Artinya kita tahu baik ya. Saya tahu baik sama beliau. Tapi kalau beliau ke saya ya tentunya ya tidak ya. Tapi saya tahu betul bahwa pemikiran-pemikiran beliau itu tidak radikal. Cuma memang gerakan politik beliau di akhir-akhir ini nih saya lihat agak norak, dalam tanda kutip agak norak seperti itu. Seperti berseberangan dengan pemerintah ya Ustadz ya? Ya sejak beliau sebenarnya itu kan kiprah-kiprah beliau yang di forum nasional maupun internasional itu kan bagus sekali ya. Cuma dengan akhir-akhir ini malah justru beliau ini seolah-olah meruntuhkan sesuatu yang sudah beliau bangun sejak lama. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, kenapa sih beliau seperti itu? Kenapa misalnya berbeda dari Buya Syafuu Ma'arif misalnya? Kenapa Ustadz? Ya, itu mungkin ya karena masalah ambisi politik ya, pribadi ya, atau terkontaminasi oleh kelompok-kelompok beliau ya. Tapi sebenarnya kalau seorang intelektual punya integritas yang baik, tentunya mereka akan berpegang teguh pada hal-hal kebenaran itu. Jadi bukan gampang masuk angin dengan situasi kan. Kayak misalkan Buya Syafuu Ma'arif, Gus Dur dulu kan ya mereka bersahabat dengan siapa saja, tetapi tetap ketika ada ketidakbenaran itu beliau itu menegakkan, tapi bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi lebih kepada kepentingan bangsa gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa Din Syamsuddin ini punya agenda politik tertentu, benar nggak? Ada indikasi ke situ ada ya. Mungkin ada beberapa keinginan-keinginan beliau yang menurut beliau itu istilahnya menurut ukuran beliau itu belum terakomodir gitu. Walaupun pemerintah sebenarnya kan sudah banyak mengakomodir atau mengakomodasi istilahnya beliau ya kan selalu ada kan dulu kan kedudukan di istilahnya pernah jadi utusan khusus presiden, sebelumnya pernah di yang untuk Pancasila walaupun akhirnya diganti. Kemudian di beberapa tempat ya pernah jadi ketua MUI kan harusnya beliau sangat aktif ya. Untuk tokoh nasional itu memang harus lebih hati-hati. Jadi apa yang dilakukan seorang tokoh ini implikasinya akan luar biasa. Makanya saya kagum sekali dengan 3 tokoh misalkan kayak Gus Dur, Nurcholish Madjid, kemudian Kang Jalal itu kan beliau seorang tokoh yang sangat hati-hati. Dan mereka dengan pemahaman keislaman dan ketokohannya itu untuk menguatkan kehidupan berbangsa. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Saya rasa seperti itu, Mbak. Baik, Ustadz ini pertanyaan terakhir. Mungkin Anda ada saran untuk pemerintah bagaimana mengatasi dan juga memberantas radikalisme di Indonesia? Ya tentunya radikalisme itu kan bisa melakukan antisipasi dulu ya. Deradikalisasi itu mulai dari kampus-kampus, pesantren ya. Ini perlu. Jadi ada pencegahan. Ada direktorat pencegahan misalkan di Dinsus itu kan ada direktorat pencegahan juga. Itu harusnya lebih masif, lebih efektif ya. Karena segala sesuatu itu pendekatan yang sifatnya persuasif dulu. Jangan langsung keras ya, karena kebaikan itu tidak istilahnya menghilangkan suatu kemungkaran, suatu keburukan itu tidak kurang efektif menggunakan cara kekerasan kalau menurut saya. Seperti itu, Mbak. Baik, Ustadz Sukron, terima kasih Ustadz untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu ya Ustadz. Sama-sama, Mbak. Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama, sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.